Meskipun melihat angin palem yang dapat membelah gunung mendekatinya, Xiao Chen tetap tenang. Vital Qi-nya mulai melonjak seperti sungai yang mengalir deras. Qi dan darah Xiao Chen terbakar dan bergejolak. Karena seni tempering tubuh cakrawala miliknya telah mencapai lapisan ketujuh, tubuh fisiknya sudah setara dengan tubuh Sage, penuh dengan kekuatan hidup yang kuat. Titik akupuntur di kedua lengan Xiao Chen terbuka. Tangan kiri Xiao Chen mengambil posisi naga sementara tangan kanannya mengambil posisi harimau. Lalu, dia menyilangkan lengannya. Seekor harimau dan naga mengaum terus-menerus saat dia mengambil posisi Crouching Tiger Hidden Dragon. Bang! Kekuatan yang melonjak keluar dari kedua lengan Xiao Chen. Organ dalamnya bergejolak, dan Qi serta darahnya bergolak saat dia memuntahkan seteguk darah. Namun, kakinya tetap terpaku di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Xiao Chen telah memblokir serangan Gumu. Gumu menemukan bahwa serangan telapak tangannya tidak hanya gagal membunuh Xiao Chen tetapi juga tidak berhasil mendorongnya kembali. Dia merasa heran. Dia hanya seorang raja bela diri tingkat medial. Bagaimana dia bisa menolakku seperti ini? Brengsek, setelah gagal dalam serangan pertamanya, Gumu segera menyiapkan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, dia menggunakan seluruh intisarinya. Jika Xiao Chen tidak menghindar, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Siu, namun, Gumu tidak lagi memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan telapak tangan itu. Untuk pertama kalinya, Sui Lingling, yang berada di dalam gua, menggambar busur ungu di tangannya hingga menyerupai bulan purnama. Api sejati matahari mendalam berwarna biru menyala di mata panah. Sui Lingling melepaskan porosnya, dan panah api itu melesat seperti meteor yang melintas di dalam gua yang gelap. Anak panah itu bergerak sangat cepat, tidak ada yang bisa melihatnya sekilas. Semua orang hanya samar-samar merasakan seberkas cahaya berkedip dan menghilang. Bang! Tiba-tiba, kepala kurus Gumu meledak menjadi bola api. Tubuhnya, yang dalam posisi menyerang, berubah menjadi mayat tanpa kepala dan terjatuh. Ketika Jun Si dan yang lainnya bergegas mendekat dan melihat darah keluar dari bibir Xiao Chen, mereka bertanya karena khawatir, "Saudara muda Xiao Chen, kamu baik-baik saja?" Tubuh fisik Xiao Chen setara dengan tubuh Sage. Selama dia tidak terluka parah, dia akan pulih dengan cepat. Sebagian besar lukanya sudah sembuh sekarang, tidak ada masalah besar. Xiao Chen tersenyum lembut untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Xiao Chen bisa menerima serangan telapak tangan Gumu dan hanya menderita luka ringan. Sui Lingling menyandang busur ungu di punggungnya dan perlahan berjalan mendekat. Dia tidak merasa terkejut saat Xiao Chen menghalangi Gumu. Di sisi lain, tuan muda yang penuh gairah menyapukan kipasnya dan memenggal kepala pria paruh baya itu. Dengan ini, kedua petani lepas itu mati. Sekarang, jumlah pesaing untuk kristal darah berkurang 2. Setelah membunuh 2 ahli dari 50 teratas di peringkat penggarap jahat, Murong Lingfeng dan Sui Lingling tetap tenang. Tidak ada rasa bangga, seolah-olah mereka baru saja melakukan sesuatu yang sangat biasa. Sui Lingling, setelah tidak bertemu denganmu selama 1 tahun, kamu menjadi lebih terampil. Murong Lingfeng mengipasi dirinya dengan kipas lipat, membuat dirinya terlihat lebih anggun. Namun, saat dia menatap Sui Lingling, dia tidak menyembunyikan keinginan di dalam hatinya, memberikan sedikit keanehan pada udara anggun itu, semacam aura jahat namun menyihir. Sial baginya, Sui Lingling tidak tertipu oleh hal itu. Tidak menunjukkan rasa jijik atau ketertarikan, dia berkata dengan tenang, "Sekarang kita sudah menyingkirkan masalahnya, Murong Lingfeng, bagaimana kita harus membagi kristal darah?" Murong Lingfeng tampaknya tidak terlalu peduli bahwa dia gagal mempengaruhi Sui Lingling. Di dalam domain Tianwu, jumlah wanita yang berada di luar jangkauannya dapat dihitung dengan 2 tangan, Sui Lingling adalah salah satunya. Karena Murong Lingfeng tidak bisa mendapatkan Sui Lingling, dia menyerah padanya, memandangnya murni sebagai gadis cantik untuk dia kagumi. Kami akan membaginya berdasarkan jumlah orang. Baik Anda dan saya tidak memerlukan kristal darah tingkat medial. Karena Anda memiliki 5 orang di pihak Anda dan saya memiliki 4 orang, kami membaginya menjadi 9 bagian. Sui Lingling mengangguk dan berkata, "Saya baik-baik saja dengan itu." Mereka memanen hampir 500 kristal darah tingkat medial. Jadi, Xiao Chen memperoleh sedikit di atas 50. Kerumunan yang memperoleh kristal darah kelas medial tersenyum. Hanya 1 kristal darah kelas medial yang bisa menghasilkan lebih dari 10.000 batu roh kelas tinggi. Ini berarti bahwa hanya dalam waktu singkat, kelompok orang ini telah memperoleh sekitar 6 hingga 7 juta batu roh kelas tinggi. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menukar kristal darah kelas medial dengan batu roh. Penggunaan kristal darah yang paling tepat adalah menstabilkan energi mental. Adapun batu roh, ada banyak metode untuk mendapatkannya. Ketika mereka hendak berpisah, Murong Lingfeng mengeluarkan undangan kepada Sui Lingling. Saya mendengar dari sekte saya bahwa kali ini, gua naga sejati lainnya muncul di gundukan pemakaman naga. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menjelajahinya? Naga sejati kuno dimakamkan di gua naga sejati.
Selain kerangka naga sejati dan harta berharga, biasanya ada banyak jamu dan biji roh langka. Ramuan roh dan biji semacam ini adalah kota yang berharga. Mereka memiliki ketertarikan yang mematikan bahkan pada setengah sage. Sui Lingling juga telah mendengar berita ini. Tumbuhan yang diminta oleh tetua pertama sekte dalam untuk dipetiknya akan ditemukan di sekitar gua naga sejati. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, kita lihat saja nanti. Saya masih harus membawa junior saya ini untuk menemukan pertemuan kebetulan mereka. Murong Lingfeng memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan menjawab, baiklah, saya pamit dulu. Meskipun Murong Lingfeng adalah salah satu dari 7 raksasa, dia tidak bersikap sombong. Ketika dia pergi, selain mengucapkan selamat tinggal pada Sui Lingling, dia juga memberi sedikit anggukan pada Xiao Chen dan yang lainnya. Dia tampak seperti orang yang tidak dibatasi. Setelah pergi, Sui Lingling pergi ke asal kristal darah kelas tinggi untuk mencoba peruntungannya. Namun, dia datang dengan tangan kosong. Asal kristal darah tingkat tinggi membutuhkan waktu lama untuk terbentuk. Setelah dipanen, butuh waktu puluhan tahun bahkan berabad-abad untuk pulih. Saat Xiao Chen mengikuti di belakang, dia memikirkan kembali serangan telapak tangan yang dikirim Gumu, mencoba memahaminya. Ketika Xiao Chen mempertaruhkan dirinya untuk menerima serangan telapak tangan itu, tujuan utamanya adalah untuk menguji seberapa kuat sebenarnya tubuh fisiknya, untuk melihat apa hasil dari menerima pukulan kekuatan penuh dari seorang ahli setengah sage. Namun, Xiao Chen tidak puas dengan jawaban yang didapatnya. Dibandingkan dengan tubuh sage yang sebenarnya, dia masih gagal. Dia harus meningkatkan pertahanannya lebih jauh, untuk meningkatkan ki dan darahnya. Dia belum bisa menyembuhkan lukanya secepat itu. Meskipun Xiao Chen tidak merasakan tekanan apapun saat menerima serangan telapak tangan ini, jika Gumu menyerang lagi tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, Xiao Chen mungkin akan kesulitan menahan pukulan berikutnya. Tidak, aku harus mampu menahan setidaknya 3 serangan kekuatan penuh dari setengah sage. Kalau tidak, mengingat kesenjangan yang besar dalam kultivasi, saya hanya bisa berlari ketika bertemu dengan setengah sage. Aku bahkan tidak memiliki peluang menang 10%, pikir Xiao Chen, menetapkan tujuan pasti untuk dirinya sendiri. Setelah melihat kekuatan sebenarnya dari Murong Lingfeng dan Sui Lingling, rasa urgensi Xiao Chen meningkat. Perbedaan antara ketujuh raksasa itu tidak terlalu besar. Oleh karena itu, kekuatan Bai Wuxue tidak akan berbeda jauh dari keduanya. Sui Lingling dan Murong Lingfeng bahkan tidak segan-segan membunuh para pertapa setengah sage yang sudah lama terkenal itu. Ini jelas menunjukkan penghinaan yang mereka miliki terhadap para petani lepas. Penghalang iblis di sekitar medan perang Savage telah melemah sepenuhnya. Penggarap yang membentuk kelompok dan tim sudah terlihat di tanah gurun berdarah yang luas. Orang-orang ini mencari asal-usul kristal darah kemana-mana dengan antisipasi. Beberapa orang berhasil menemukan beberapa kristal darah tingkat rendah yang tersebar, dan mereka merasa gembira ketika mereka menemukannya. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya memikirkan tentang 50 kristal darah kelas medial yang mereka miliki masing-masing, mereka menghela nafas. Dengan Sui Lingling memimpin mereka, mereka jauh lebih beruntung dibandingkan yang lain. Di Bloody Ground Wasteland, kristal darah memiliki nilai yang relatif lebih tinggi. Kekayaan alam lainnya jauh lebih rendah. Karena Sui Lingling tidak dapat menemukan kristal darah tingkat tinggi, dia memutuskan untuk berhenti membuang waktu lagi. Setelah sekian lama melakukan perjalanan melalui Bloody Ground Wasteland, pemandangan akhirnya berubah. Rawa hitam muncul di hadapan mereka. Banyak petani berkumpul di pintu masuk rawa, tidak masuk ke dalamnya. Mereka semua berteriak dan mengumpat. Tidak diketahui apa yang terjadi. Sui Lingling berkata, di depan adalah Ditmarsh, yang terbagi menjadi area pinggiran dan bagian dalam. Banyak ular piton yang di iblis berjemur di pinggiran. Area bagian dalam adalah Ditmarsh yang sebenarnya. Di masa lalu, ketika banyak kaisar bela diri meninggal, energi mental mereka berubah menjadi roh yang telah meninggal. Hu Hai berpikir sejenak dan berkata, saya mendengar bahwa rawa piton memiliki banyak buah yang aneh. Di antaranya adalah buah esensi bumi yang secara langsung dapat meningkatkan budidaya seseorang. Buah esensi bumi dapat meningkatkan budidaya seseorang secara langsung. Mata Xiao Chen berbinar, dan dia menatap Ditmarsh yang penuh dengan gas beracun dan air. Dia merasa bersemangat. Meskipun Hu Hai dan yang lainnya belum pernah datang ke medan perang Savage sebelumnya, mereka sudah memahami beberapa tanah terlarang di sini. Chen Xiao menambahkan, setelah kita melewati Piton Swamp, kita akan benar-benar masuk ke dalam Ditmarsh. Jika kita tidak mati saat bertarung melawan arwah kaisar bela diri, teknik bela diri kita akan meningkat secara signifikan. Senyuman tipis muncul di wajah Sui Lingling yang anggun dan luar biasa, membuat semua orang terpesona. Bibir merahnya bergerak sedikit saat dia berkata, benar. Namun, semua buah ini memiliki ular piton berbisa yang kuat yang menjaganya. Ditmarsh penuh dengan bahaya. Jika kita bertemu dengan arwah kaisar yang berbintang 3 ke atas, kalian semua pasti akan mati. Xiao Chen memandang sekelompok orang di pintu masuk dan mengerutkan kening. Sepertinya ada sesuatu yang menghentikan pintu masuk.
Orang-orang ini tidak terburu-buru untuk masuk. Buah-buahan yang dapat meningkatkan budidaya seseorang, harta karun tersebut akan mampu menggerakkan penggarap manapun. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berdiri di luar dan tidak masuk. Ayo pergi ke sana dan melihatnya. Setelah keenamnya mendekat, mereka akhirnya memahami situasinya. Racun hitam yang bergejolak menyebar di luar rawa piton. Tidak hanya mengandung racun yang sangat beracun, tetapi juga menghalangi pandangan. Penggarap tidak akan dapat melihat dengan jelas apa yang mereka jalani. Di tengahnya ada jalan yang telah dibuka oleh orang-orang sebelum mereka. Racunnya paling tipis di sana, dan penglihatan mereka tidak terhalang. Jalan ini dianggap sebagai satu-satunya pintu masuk. Namun, entah kenapa, seekor ular hitam berbisa sepanjang 600 meter tergeletak melingkar di pintu masuk ini. Sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya. Tanduk hitam sepanjang 20 cm terletak di tengah kepala ular. Dengan tubuhnya melingkar, ular itu tampak seperti gundukan kecil, menghalangi jalan semua orang. Dasar bajingan, Simen Bao itu brengsek. Dia memikat ular piton sebesar itu dan memblokir kita semua di sini. Bajingan itu, setelah merebut buah esensi bumi berumur 200 tahun, dia menyerahkan masalahnya pada kita. Para kultivator yang frustrasi semuanya menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Namun, tidak ada yang berani memimpin dalam menghadapi makhluk raksasa ini, sehingga mereka hanya bisa menggerutu. Klan Simen adalah salah satu klan peringkat 9 di domain Tianwu. Klan tersebut memiliki kaisar bela diri yang berkuasa serta sumber daya yang dalam dan kekuatan yang besar. Itu hampir setara dengan klan Murong Lingfeng. Namun, Simen Bao sedikit lebih lemah dari Murong Lingfeng. Dia bukan salah satu dari 7 raksasa tetapi hanya sedikit lebih lemah dari mereka, berada di peringkat yang sama dengan orang-orang seperti Feng Xingsheng. Mendengar bahwa Simen Bao telah memikat ular besar ini, Hu Hai dan yang lainnya tidak terkejut. Simen Bao memiliki karakter yang arogan dan lalim. Karena posisinya di klan, dia berperilaku tanpa rasa takut dan ceroboh di luar, sering melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya tetapi menimbulkan masalah bagi orang lain. Kakek buyut Simen Bao adalah seorang kaisar bela diri. Bahkan jika Simen Bao bertindak berlebihan, para ahli generasi tua tidak akan berani membunuhnya, hanya memberinya pelajaran. Kalau tidak, jika mereka menimbulkan kemarahan kaisar bela diri, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Sui Lingling memandangi ular besar itu, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Dia bergumam, ular berbisa bertanduk hitam berumur 300 tahun. Hanya tanduknya yang berbisa saja yang bernilai bagi kota. Hahaha, tanduk berbisa berumur 300 tahun. Orang tua ini sungguh beruntung. Tidak kusangka aku bisa mendapatkan harta karun seperti itu di sini. Serangan racunku akan meningkatkan satu langkah lagi. Saat Sui Lingling bersiap menyerang dan menjatuhkan ular itu, tawa terdengar dari belakang. Sosok hitam melintas, meninggalkan jejak hitam. Sosok hitam itu dengan cepat menempuh jarak beberapa kilometer hanya dalam beberapa tarikan napas, menuju ular berbisa bertanduk hitam. Itu adalah Huang Qianren, kultivator lepas peringkat 31 di peringkat penggarap jahat. Tanpa diduga, dia juga ada di sini. Ketika semua orang melihat siapa orang itu, mereka semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka saat mereka mundur, takut orang ini akan mengincar dan membunuh mereka. Huang Qianren berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sosoknya tampak kurus, dan matanya cekung. Garis-garis hitam yang terbentuk dari racun menutupi kulitnya, membuat wajahnya yang tampak layu tampak mengerikan. Orang ini menggunakan racun dan racun. Keburukannya menyebar ke seluruh domain Tianwu. Dia pernah meracuni seluruh kota berpenduduk 100.000 orang sampai mati, bahkan tidak melepaskan wanita, tua, atau muda. Keahlian Huang Qianren dalam seni racun sungguh tak terduga. Beberapa setengah sage dengan tingkat pengolahan yang lebih dalam darinya tidak berani menjadikan dia sebagai musuh mereka. Bahkan jika mereka membunuh Huang Qianren, mereka mungkin tidak lolos dari kematian karena keracunan. Perkelahian bisa dengan mudah berakhir dengan kematian kedua belah pihak. Ketenaran ini memungkinkan dia untuk bergerak di domain Tianwu sesuka hatinya, melakukan apapun yang dia inginkan. Mendengar namanya saja sudah menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Namun, ketika kultivator lepas ini tiba, meskipun para kultivator yang menghalangi di luar terkejut dan takut, mereka juga menghela napas lega. Dengan adanya Huang Qianren di sini, ular besar yang menghalangi jalan tidak lagi menjadi masalah. Ketika Sui Lingling melihat Huang Qianren bergerak, dia menunjukkan tatapan kontemplatif. Namun, dia tetap menyerah untuk mengambil tindakan pada akhirnya. Dia tidak berlatih seni racun, begitu pula teman-temannya. Satu tanduk berbisa tidak layak untuk berperang besar dengan Huang Qianren di sini, terutama ketika ada begitu banyak orang di sekitarnya. Saat Huang Qianren mendekati pintu masuk, cambuk panjang yang terbuat dari petir merobek udara, mengeluarkan suara berderak saat menyerangnya. Cambuk petir itu seperti ular berbisa. Listriknya menyilaukan, menerangi ruang senja ini. Aliran listrik tersebut menghancurkan debu yang berterbangan di udara menjadi bubuk halus yang tersapu angin. Udara menjadi sangat murni.
Saat cambuk petir muncul, seluruh rambut Huang Qianren berdiri tegak. Ketika Huang Qianren melihat cambuk menyerangnya, dia, yang telah bergerak cepat di udara, berhenti kedinginan. Dia mewujudkan perisai intisari dan mengirimkan serangan telapak tangan yang kuat untuk menangkis cambuk itu. Bang! Angin palem yang dibentuk oleh intisari berbenturan dengan cambuk petir, menghasilkan suara keras di udara. Lampu listrik meledak, tampak menyilaukan. Saat cambuk petir tersebar, cambuk petir lainnya yang tak terhitung jumlahnya segera terbentuk dan menyerang. Banyak cambuk yang menyerangnya tanpa henti, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Lampu listrik mengusir Huang Qianren, yang dengan cepat terbang di atasnya. Semua pembudidaya lainnya melihat ke samping dengan rasa ingin tahu. Mereka sangat ingin tahu siapa yang begitu kuat sehingga dia bisa memukul mundur Huang Qianren. Orang yang datang terlihat sangat tampan. Dia mengenakan jubah panjang dengan pola kilat, dan dia memegang cambuk ungu di tangannya. Orang ini bergerak sangat cepat, meninggalkan bayangan. Dia mencengkeram cambuknya dengan tangan kanannya, dan saat dia membelah udara, dia mengayunkan cambuknya, mengeluarkan suara yang menggelegar. Di bawah kendali cambuk, energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di udara terbentuk dan menyerang Huang Qianren, memungkinkan orang itu menyerang dari jarak 1 kilometer. Itu adalah Anjangsi dari Istana Guntur dan Petir. Setelah melihat siapa orang itu, para penggarap yang awalnya penasaran semuanya mengungkapkan ekspresi pembiasaan yang tidak mengejutkan. Istana Guntur dan Petir adalah salah satu dari 3 sekte peringkat 9 di 23 provinsi timur domain Tianwu. Pewaris sejati mereka adalah Anjangsi, yang juga merupakan salah satu dari 7 raksasa. Dari 7 raksasa, Anjangsi adalah yang paling awal menjadi terkenal. Dia juga yang tertua, berusia 30 tahun. Rumor mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat dari 7 raksasa. 4 tahun yang lalu, Anjangsi bertempur hebat dengan petinggi peringkat putra surga yang bangga, Feng Wuji, hanya kalah setelah 1000 gerakan. Feng Wuji adalah pemuda terkemuka di domain Tianwu, bintang yang bersinar terang bagi umat manusia. Dia adalah peringkat teratas abadi dalam peringkat putra surga yang bangga. Feng Wuji sudah berangkat ke domain lain untuk menenangkan diri. Namun, tidak ada yang bisa menghancurkan legenda yang ditinggalkannya. Semua orang hanya bisa menunggu hari di mana putra dan putri suci dari 2 tanah suci lainnya melampaui dirinya. Dalam generasi yang sama, selain putra dan putri suci dari 2 tanah suci lainnya, Anjangsi adalah satu-satunya yang bisa bertahan 1000 gerakan melawan Feng Wuji. Kekuatan seorang Jangsi tidak perlu dikatakan lagi. Mampu memaksa kembali Huang Qianren dari jarak jauh sudah bisa diduga. Bagaimanapun, intisari Huang Qianren tidak terlalu kuat. Bepergian dengan cepat, Anjangsi tidak berhenti bergerak. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia melihat tanduk hitam pada ular berbisa yang sangat besar itu dan dengan cepat menyerang. Cambuk Jangsi menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya saat cambuk itu melingkari tanduk hitam berbisa itu. Lampu listrik menyala saat Anjangsi menyentakkan tangan kanannya dengan ekspresi tegas. Lampu listrik yang kuat meledak di kepala ular berbisa bertanduk hitam, dan darah beterbangan kemana-mana. Tanpa diduga, Anjangsi dengan paksa mencabut tanduk hitam berbisa dari kepala ular besar itu. Ular berbisa bertanduk hitam mengeluarkan pekikan bernada rendah yang menyedihkan. Tetap bergerak terus-menerus, Anjangsi memutar tubuhnya di udara, menuju pintu masuk. Kemudian, dia menangkap tanduk berbisa itu dengan tangan kirinya. Ular berbisa seukuran gundukan itu melayang ke udara seperti anak panah tajam dengan kecepatan yang melampaui tubuh sebesar itu. Ular itu membuka rahangnya yang besar dan mencoba menggigit Anjangsi. Jika itu mengenai dia, dia pasti akan mati, tidak akan ada hasil lain. Siapa yang menyangka Anjangsi tidak mau repot-repot menoleh ke belakang. Dia mengayunkan cambuknya ke belakang, dan cambuk itu meledak dengan cahaya listrik yang menyilaukan. Cambuk itu mengenai ular berbisa bertanduk hitam, dan tubuh besar itu segera bergetar hebat di udara. Dampaknya membuat ular berbisa bertanduk hitam berputar tinggi di langit. Kemudian ia mendarat dengan keras di rawa, memercikkan gumpalan lumpur ke segala arah. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Huang Qianren, yang baru saja menghancurkan 2 cambuk petir, menyaksikan seseorang mengambil harta yang diinginkannya. Mengaum dengan marah, dia dengan cepat bergegas mendekat. Ketika ular yang baru saja terluka parah itu melihat seseorang menyerangnya, ia menyapukan ekornya yang besar ke udara. Ia membawa kekuatan 500 ton, berniat menghancurkan Huang Qianren hingga menjadi pasta. Enyahlah, teriak Huang Qianren, merasa sangat cemas. Dia melepas sarung tangannya, lalu mendorong telapak tangannya yang membara dengan asap hitam, ke depan dan menekannya pada bagian ekor. Kontak tersebut dengan cepat merusak sisik ular besar itu, meninggalkan lubang besar yang berdarah. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan ular itu menarik ekornya ke belakang dan meronta-ronta. Pertarungan secepat kilat ini hanya berlangsung beberapa saat. Namun, adegan ini akan tetap terpatri selamanya di benak orang banyak, tidak akan pernah terlupakan.
Baik itu serangan backhand Anjangsi dengan cambuk yang memukul mundur ular besar itu atau Huang Qianren yang membuat lubang besar berdarah dengan telapak tangannya, keduanya meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang merasa takjub dengan kekuatan mengerikan keduanya. Xiao Chen memasang pandangan kontemplatif saat dia menatap ke arah yang diambil Anjangsi. Dia juga merasa heran. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat intisari yang dikaitkan dengan petir yang mengerikan dalam generasinya. Selanjutnya, Anjangsi dapat menggunakannya dengan bebas sesuai keinginannya. Energi spiritual dengan atribut petir di udara tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya. Dunia Kunlun benar-benar penuh dengan orang-orang jenius. Hanya domain Tianwu saja yang memiliki begitu banyak talenta luar biasa. Xiao Chen bertanya-tanya seperti apa domain lainnya. Selalu ada pavilion yang lebih tinggi dan gunung yang lebih tinggi. Catatan TL, selalu ada pavilion yang lebih tinggi dan gunung yang lebih tinggi, ini berarti selalu ada seseorang yang lebih kuat. Setelah terluka parah berulang kali, ular berbisa bertanduk hitam tidak lagi menjadi ancaman. Para pembudidaya yang tersisa dengan cepat mengepungnya dan menghajarnya, membunuhnya dengan jumlah mereka. Kemudian para pembudidaya ini melepaskan semua bahan berharga dari ular besar itu dengan kecepatan yang lebih cepat. Ayo pergi, sudah saatnya kita masuk. Setelah semua orang pergi, Sui Lingling memanggil kelompok itu dan memimpin mereka berlima ke pintu masuk. Setelah beberapa saat, tanah rawa yang luas muncul di hadapan mereka. Racun hitam melayang di udara, selalu ada. Genangan air dan sampah menutupi tanah. Kadang-kadang, ada tanah datar. Bahkan ada genangan air besar di sekitarnya. Saat melihat ke kejauhan, mereka sesekali bisa melihat ular piton berbisa mengintip dari rawa. Sui Lingling mengeluarkan 5 botol batu giok dan membagikannya. Dia berkata, ini adalah pil antivenom peringkat 8. Tempatkan 1 pil di mulut Anda. Ketika racun dalam tubuh Anda terakumulasi hingga tingkat tertentu, efeknya sangat menakutkan. Kemudian, Sui Lingling mengeluarkan buah dengan aroma yang harum. Ia menjelaskan, tempat ini memiliki banyak buah-buahan aneh, namun banyak di antaranya mengandung racun. Jangan mengkonsumsinya sembarangan. Buah esensi bumi yang Anda cari tampilannya seperti ini. Jangan salah makan buah. Semua kelompok mengambil buah itu dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, mereka mengembalikan buah esensi bumi ke Sui Lingling. Kalau begitu, kita akan berpisah untuk saat ini. Kalian semua akan pergi dan mencari buah esensi bumi kalian sendiri. Berapa banyak yang Anda peroleh akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Jika ada bahaya, ingatlah untuk mengaktifkan sirene sekte kita, dan saya akan segera bergegas. Sui Lingling memberikan beberapa instruksi lain, memberitahu 5 murid juniornya tentang hal-hal yang perlu mereka catat. Kemudian, dia mengirim mereka dalam perjalanan. Bagaimanapun, mereka mencari pertemuan yang tidak disengaja, mereka tidak bisa membiarkan Sui Lingling terus memimpin mereka. Dengan begitu, pelatihan berdasarkan pengalaman ini tidak akan ada gunanya. Xiao Chen adalah orang terakhir yang pergi. Namun, saat dia hendak pergi, Sui Lingling menghentikannya. Kemudian, dia melemparkan cincin spasial dan mengatakan kepadanya, ini berisi harta karun Patua Gumu. Itu untukmu. Melihat ekspresi kaget Xiao Chen, Sui Lingling tersenyum dan berkata, ambillah. Anda menahan serangan telapak tangan darinya, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu tanpa alasan. Terlebih lagi, jenazahnya bahkan lebih berharga daripada cincin spasial ini. Saat itu, Xiao Chen belum berpikir sejauh ini. Dia hanya ingin menguji pertahanan tubuh fisiknya, tidak menyangka akan menerima hadiah seperti ini. Xiao Chen tersenyum tipis dan berterima kasih kepada Sui Lingling, kemudian, dia pergi. Ao Jiao, yang merawat bunga Netherworld di cincin roh abadi, berkata sambil bercanda, Tuan Sampah, kakak perempuan senior pertama ini sepertinya cukup baik padamu. Terkejut, Xiao Chen berkata, berhentilah berbicara omong kosong seperti itu. Apakah bunga Netherworld sudah matang atau belum? Xiao Chen telah melihat terlalu banyak orang yang kejam, dia merasa tidak punya cukup kartu truf. Dia akan merasa lebih aman hanya jika dia bisa meningkatkan kekuatan diagram api Taiji Yin yang miliknya. Ao Jiao dengan gesit menggerakkan jari-jarinya, memperlihatkan segel tangan di tengah hujan cahaya. Dia berkata dengan frustrasi, mengapa kamu terburu-buru? Jika kamu terus mendesakku, aku akan menginjak-injak bunga yang rusak ini. Tentu saja, Xiao Chen tidak percaya Ao Jiao akan melakukan itu. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan berhenti mendesakmu. Katakan saja padaku berapa banyak lagi waktu yang dibutuhkan. Paling lama, 3 hari lagi. Kak bisa, lampu pedang menyala dan darah memercik. Dengan susah payah, Xiao Chen membunuh seekor ular piton berbisa yang panjangnya lebih dari 200 meter. Setelah mengekstraksi inti iblis, dia tidak repot-repot mengumpulkan apapun dari mayat ular berbisa itu. Ular piton berbisa yang berumur tidak lebih dari 200 tahun tidak terlalu berharga. Xiao Chen mengedarkan vital ki-nya dan dengan santai menendang mayat ular piton berbisa itu. Kemudian, buah merah muncul di hadapannya. Dia membungkuk dan dengan lembut memetik buah itu.
Pemeriksaan yang cermat menunjukkan bahwa buah tersebut memiliki bintik-bintik emas, jadi dia tidak dapat menahan kekecewaannya. Buah ini dinamakan Golden Essence Fruit, yang sayangnya merupakan jenis buah beracun. Namun, itu masih bernilai cukup besar bagi para penggarap yang mempraktikkan seni racun atau orang yang memurnikan racun. Buah esensi emas biasa bisa dijual seharga 30.000 batu roh kelas tinggi. Namun, selain itu, Xiao Chen tidak menggunakannya. Buah esensi emas dan buah esensi bumi tampak hampir sama, mereka sangat sulit untuk dibedakan satu sama lain. Jadi setiap buah-buahan ini harus diperiksa secara pribadi kecuali jika itu adalah buah esensi bumi yang sudah lanjut usia. Energi spiritual yang melimpah akan membuat perlunya pemeriksaan diperdebatkan. Setelah meninggalkan Sui Lingling, 10 buah yang ditemukan Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya semuanya adalah buah esensi emas. Keberuntungannya sangat buruk. Ada buah serupa lainnya sekitar 5 km ke arah utara. Saya harap itu bukan buah esensi emas lainnya. Dengan indera spiritual Xiao Chen, dia lebih efisien dalam mencari buah-buahan dibandingkan para petani yang mengandalkan persepsi mereka. Logikanya, jika peruntungannya lumayan, hasil panennya akan melebihi hasil panen orang lain. Xiao Chen mendorong air keruh dan bergerak seperti daun yang terbawa angin, melayang ke arah depan. Rawa yang dipenuhi jebakan tidak mempengaruhinya sama sekali. Setelah sempat menyeduh sepoci teh, dia sampai di tempat tujuan. Namun, situasi kali ini sedikit menantang. Ada dua ular berbisa bertanduk hitam yang panjangnya hampir 250 meter. Sepertinya ada peluang bagus di sini. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mundur karena kesulitannya. Sebaliknya, hal itu mengobarkan semangat juangnya. Kedua ular berbisa bertanduk hitam telah melihat Xiao Chen dari kejauhan. Tubuh mereka merayap di sepanjang permukaan rawa saat mereka dengan cepat berenang ke arahnya, tampak seperti sedang terbang. Ketika dua ular berbisa bertanduk hitam tiba dalam jarak 500 meter dari Xiao Chen, mereka membuka rahang mereka dan meludahkan dua awan gas beracun ke arahnya. Trik sepele, Xiao Chen mengedarkan vital ki-nya, dan darahnya melonjak. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan menuangkan energi ke dalamnya. Ketika saatnya tiba, dia meledak. Bang, bang, dua hembusan angin kencang muncul di udara dan meniupkan gas beracun, menipiskannya hingga tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Gas beracunnya menyebar, tapi dua ular berbisa bertanduk hitam menyerang. Saat mereka naik ke udara, mereka melemparkan gumpalan lumpur yang besar. Kemudian, dua ekor besar menyapu ke arah Xiao Chen bersama-sama. Ekornya mengandung kekuatan yang mematikan. Kemanapun mereka lewat, udara berdengung, membuat ruang bergetar. Xiao Chen tetap tenang saat dia memanggil Lunar Shadow Saber ke tangan kirinya. Kemudian, dia perlahan mengedarkan jurus kedua intisari untuk tebasan penundukan naga melonjak. Dia tidak bergerak, dengan cermat mengamati dan mensimulasikan pergerakan dua ekor besar itu, memprediksi tindakan mereka di masa depan dan kemungkinan sudut serangan lainnya. Angin kencang bertiup, membuat pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar. Sesaat kemudian, dua ekor besar itu sudah berada tepat di hadapannya. Naga itu bersembunyi di kedalaman, pria itu membuat rencana sebelum bertindak. Hanya saja, pihaknya belum mengambil tindakan untuk saat ini. Saat ia bergerak, awan dari 9 langit akan berhamburan saat ia terbang ke langit dalam satu tarikan napas. Seekor naga mengaum tanpa henti, terdengar agung dan perkasa. Darah Xiao Chen melonjak. Energi berbentuk naga muncul dari dantiannya dan keluar melalui titik akupuntur Tianmen di kepalanya. Kemudian, itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Penglihatannya menajam. Kedua ekor ular yang terbang di atasnya tampak lambat di matanya. Dia sekarang dapat dengan jelas melihat semua partikel kecil yang melayang di udara. Indra Xiao Chen meningkat hingga dia bisa merasakan nafas dan denyut nadi langit dan bumi. Dengan satu serangan pedang, dia bisa menyatu dengan langit dan bumi, dengan mudah menghancurkan dua ular berbisa sepanjang 250 meter itu. Namun, perasaan luar biasa seperti itu hanya berlangsung sesaat. Xiao Chen tidak bisa mengabadikan momen itu. Pada saat dia memulihkan akalnya, itu hilang. Saya gagal lagi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan terus mengedarkan intisarinya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi naga sejati. Ketika dia melangkah keluar, retakan panjang muncul di tanah rawa yang kotor. Bang! Air keruh dan lumpur menyembur dari celah, membentuk lapisan yang tergagap. Layar ini sangat tajam. Saat ia melonjak ke langit, ia memotong kedua ekornya, menyebabkan darah muncrat. Cahaya pedang ungu yang cemerlang menyala, dan Xiao Chen melayang ke udara seolah dia adalah naga sejati, meluncur ke langit dalam satu tarikan napas. Gambar naga berkedip di pedangnya dan menyatu dengannya. Cahaya pedang itu menebas, membelah dua ular berbisa bertanduk hitam menjadi dua dan menghantam tanah dengan keras. Jika dilihat dari kejauhan, semua ini tampak seperti naga sejati, yang sebelumnya berhibernasi, membubung ke langit dan melesat menembus awan. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan melihat kedua mayat ular berbisa bertanduk hitam di tanah.
Kemudian dia berpikir keras. Kekuatan Soaring Dragon memang luar biasa. Namun, saya selalu gagal menangkap perasaan luar biasa itu. Namun demikian, saya berhasil mengeluarkan 20% kekuatan Soaring Dragon sebelumnya. Aku harus meluangkan waktuku. Mungkin selama pelatihan pengalaman hidup dan mati, saya akan berhasil benar-benar menangkap perasaan itu. Mari kita lihat buah aneh itu dulu. Xiao Chen perlahan-lahan tertidur dengan penuh antisipasi. Kemudian, dia mendarat di belakang buah aneh yang memiliki energi spiritual luar biasa. Aneh, saya dengan jelas merasakan fluktuasi energi teknik bela diri peringkat surga sebelumnya. Kenapa tiba-tiba menghilang? Dua sosok terbang dari kejauhan. Mereka segera melihat sekeliling, mencari jejak orang. Untuk seseorang yang menggunakan teknik bela diri peringkat surga, pasti ada pertempuran yang intens. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memanfaatkan situasi ini. Orang-orang ini biasanya melakukan hal seperti itu. Jadi ketika mereka merasakan fluktuasi tersebut, mereka segera bergegas menghampiri. Kedua orang ini mengenakan pakaian bersulam elegan. Yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Pakaian mereka memiliki sulaman Goshaok di dada mereka, lambang klan-klan Simen di domain Tianwu. Pemuda jangkung melihat sekeliling dan menemukan Xiao Chen. Mereka segera bergegas mendekat dan bertanya dengan tegas, "Nak, apa yang terjadi di sini? Beritahu kami semuanya sekarang." Xiao Chen hanyalah raja bela diri tingkat medial. Keduanya tidak berpikir bahwa dialah yang mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga. Karena keunggulan kultivasi mereka, nada suara mereka tidak sopan dan sombong. Klan Simen adalah salah satu dari 4 klan besar di domain Tianwu. Mereka mempunyai kaisar bela diri yang memerintah mereka. Keduanya juga memiliki bakat yang bagus dalam berkultivasi. Jadi mereka memang punya modal untuk sombong. Xiao Chen saat ini sedang membungkuk untuk memetik buah. Dia mengabaikan pertanyaan dari dua orang di belakangnya dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Setelah memetik buahnya, dia memeriksanya. Lalu, dia mengungkapkan senyuman gembira. Setelah 10 kali gagal, dia akhirnya mendapatkan buah esensi bumi. Selanjutnya, buah esensi bumi ini telah mencapai usia tertentu, 100 tahun. Mengingat budidaya Xiao Chen, mengkonsumsinya akan meningkatkan budidayanya sebesar 10%, menghemat banyak waktu. Hei, aku bertanya padamu, apakah kamu bisu? Ketika pemuda pendek itu melihat Xiao Chen mengabaikan mereka, dia langsung marah. Tanpa diduga, Raja Bela Diri tingkat medial berani mengudara bersama mereka. Xiao Chen dengan tidak tergesa-gesa menempatkan buah esensi bumi ke dalam cincin semesta miliknya. Kemudian, dia berbalik dan berkata, semuanya normal, tidak ada hal besar yang terjadi. Pemuda jangkung berdiri agak ke samping. Dari sudut pandangnya, dia telah melihat siluet buah esensi bumi. Matanya langsung berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, buah esensi bumi. Apa yang baru saja kamu simpan? Tunjukkan pada kami. Ketika pemuda pendek itu mendengar kata buah esensi bumi, tatapan serakah langsung muncul di matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil langkah maju dan berkata, apa itu? Keluarkan untuk kami, saudara-saudara, untuk melihatnya. Kami akan membeli semua buah-buahan aneh dengan harga tinggi. Xiao Chen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Kemudian, buah esensi bumi muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan energi spiritual yang memikat, dan udara keruh menjadi lebih segar. Buah esensi bumi berumur 100 tahun. Ekspresi keserakahan muncul di wajah kedua kultivator klan Simen. Mereka berharap bisa segera merebutnya dari Xiao Chen. Kamu. Sosok-sosok melintas di udara, semua melihat sekeliling, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kedua kultivator klan Simen. Ini adalah para kultivator yang telah merasakan fluktuasi teknik bela diri peringkat surga di dekatnya. Jadi mereka segera terbang. Namun, mereka lebih lambat dari dua kultivator klan Simen. Segera, seseorang menyadari situasi Xiao Chen. Namun, tidak ada yang merasa terkejut, mereka hanya memberinya tatapan penuh kasih. Para penggarap klan Simen memiliki sikap yang hampir sama dengan Simen Bao, sombong, lalim, dan tidak memedulikan orang lain. Karena mereka melihat buah esensi bumi, Xiao Chen hanya bisa dianggap tidak beruntung. Hehe, buah esensi bumi berumur 100 tahun. Itu adalah hal yang baik. Tanpa diduga, Raja Bela Diri kelas medial berhasil mendapatkannya. Terus, dia masih bertemu dengan Simen Yuan dan Simen Jian. Dia akhirnya hanya menyusahkan dirinya sendiri. Aneh, bagaimana bocah ini menemukan buah esensi bumi? Ular piton berbisa yang menjaga buah esensi bumi tidak mudah untuk ditangani. Kemungkinan besar, seorang ahli puncak lewat dan dengan santai mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga, membunuh ular piton berbisa. Kemudian, dia berhasil mendapatkan keuntungan darinya. Karena mereka tidak menemukan pertempuran sengit yang mereka harapkan, para penggarap yang datang merasa kecewa. Namun, ada sesuatu yang menarik untuk disimak, perubahan menyenangkan dari kebosanan berburu harta karun.
Kerumunan menyaksikan dengan penuh semangat, mengantisipasi ekspresi kultivator berjubah putih ini ketika dia memberikan buah esensi bumi miliknya. Pemuda pendek, Simen Jian, menekan keserakahan di matanya dan mengambil langkah maju. Dia berkata dengan sangat serius, "Berat, kamu beruntung bertemu dengan kami. Ini adalah buah aneh yang mengandung racun. Itu tidak bernilai apapun. Namun, saya mengembangkan seni racun dan kebetulan membutuhkannya. Saya akan membelinya seharga 100.000 batu roh kelas tinggi." Xiao Chen dengan tenang menatap Simen Jian dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah menurutmu aku percaya dengan apa yang kamu katakan?" Simen Jian tidak peduli. Dia tersenyum sinis. "Terkadang, lebih baik menjadi lebih bodoh. Jika kamu terlalu pintar, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri dengan sia-sia." Bang! Sebuah laporan keras terdengar. Saat Simen Jian selesai berbicara, Xiao Chen, yang telah menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama, melayang ke udara dengan gambar Azure Dragon di bawahnya. Titik akupuntur di kaki Xiao Chen terbuka, dan dia bergerak dalam sekejap. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat percikan api terbang, dia mengirimkan tendangan samping. Angin kencang setajam bilah pisau, dan guntur menderu dengan ganas. Angin bertiup kencang, dan tendangannya mendarat di wajah Simen Jian. Simen Jian terbang kembali dengan bang yang keras. Sebuah kekuatan besar meledak dari kaki Xiao Chen, mematahkan rahang bawah Simen Jian, dan dia memuntahkan gigi dan darah yang patah. Xiao Chen tetap bergerak. Saat dia berdiri di atas gambar Azure Dragon, titik akupuntur di kaki kirinya terbuka. Kekuatan besar keluar dari titik akupuntur, Xiao Chen bergerak dalam sekejap, tiba di sisi Simen Jian dalam sekejap. Dia sangat cepat sehingga orang lain bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Kemudian Xiao Chen mengirimkan tendangan lagi, menginjakkan kakinya di dada Simen Jian dan menginjaknya tanpa henti. 900 ton kekuatan dicurahkan, mematahkan beberapa tulang rusuk Simen Jian. Organ dalamnya pecah akibat benturan tersebut. Pukulan ini terasa sangat menyakitkan hingga Simen Jian menjerit. Serangan Xiao Chen telah mendorongnya ke dalam rawa, mengakibatkan dia tersedak beberapa suap air rawa. Sejak Xiao Chen menyerang hingga sekarang, hanya 2 kedipan waktu telah berlalu. Raja bela diri tingkat tinggi Simen Jian tahap awal bahkan belum berhasil melihat apa yang dilakukan Xiao Chen. Ketika Simen Jian memutuskan untuk menyerang, dia tidak mengira lawannya akan mencegahnya dengan mengambil inisiatif. Simen Jian tidak menyangka Xiao Chen akan mengabaikan pertahanan dan begitu dekat dengannya. Adapun Xiao Chen, sejak dia menyerang lebih dulu, jika dia gagal menjatuhkan Simen Jian, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Para kultivator yang bergegas untuk menonton semuanya merasa pusing, mereka sangat terkejut hingga mengira ada yang tidak beres dengan mata mereka. Di sisi lain, ekspresi pemuda jangkung, Simen Yuan, berubah menjadi serius. Dia memandang Xiao Chen, gemetar saat dia berseru, "Pemarah tubuh. Anda sebenarnya adalah seorang kultivator yang mengendalikan tubuhnya." Kekuatan seorang pemarah tubuh tidak sepadan dengan kultivasi. Dengan budidaya Xiao Chen sebagai Raja Bela Diri tingkat medial dan 900 ton kekuatan fisik, ia dapat dengan mudah mengalahkan Raja Bela Diri tingkat tinggi tahap awal seperti sedang minum air. Tantangan lintas kelas yang sederhana tidak menimbulkan kesulitan apapun baginya. Kedua orang ini benar-benar ceroboh, mencoba menggunakan nama klan Simen untuk menekan Xiao Chen. Mereka benar-benar telah berhasil. Catatan TL, menendang papan besi, ini berarti melakukan sesuatu yang ternyata menyabotase diri sendiri. Tunggu saja, setelah melukai orang-orang klan Simen, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pemuda jangkung memandang Xiao Chen dengan ngeri. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung kabur. Pelariannya dengan jelas menunjukkan gaya klan Simen dalam menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Xiao Chen melihat ke arah tujuan orang itu dan merenung sejenak. Pada akhirnya, dia tidak mengejar. Tidak ada gunanya mengejar. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Xiao Chen tidak dapat membunuh mereka semua untuk membungkam mereka. Adapun ancaman Simen Yuan, dia sebenarnya tidak peduli. Klan Simen mungkin memiliki sumber daya dan kekuatan yang dalam, tetapi sekte langit tertinggi yang mendukung Xiao Chen juga tidak lemah. Oleh karena itu, generasi tua tidak akan berani melakukan apapun padanya. Satu-satunya kekhawatiran Xiao Chen adalah Simen Bao. Kekuatan orang ini berada pada level yang sama dengan Feng Xingsheng, budidayanya hanya selangkah lagi dari setengah sage. Jika Xiao Chen menghadapi Simen Bao sekarang, peluang kemenangannya tidak akan melebihi 50% bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya. Saya tidak akan mengkhawatirkan dia untuk saat ini. Satu-satunya tujuan saya saat ini adalah menemukan lebih banyak buah esensi bumi. Paling tidak, saya harus maju ke puncak Raja Bela Diri kelas medial. Dengan rasa spiritualnya, Xiao Chen segera menemukan buah esensi bumi lainnya. Setelah melirik Simen Jian, yang baru saja berdiri, Xiao Chen dengan santai menendang dan mengirimnya terbang sebelum mengabaikannya. Siapa orang ini? Dia benar-benar berani mempermalukan orang-orang klan Simen. Saya tidak mengenalnya dan saya belum pernah mendengar tentang dia.
Dengan tubuh fisik yang kuat dan budidaya di Medial Grade Martial Monarch, dia pasti sudah menjadi terkenal sejak lama. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, ketika si Menbao mengetahui hal ini, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Memang, jika bukan karena kita takut pada si Menbao, siapa yang akan peduli dengan para penggarap klan Simen ini, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Xiao Chen telah berurusan dengan Simen Jian dengan singkat dan kemudian mengusirnya seolah dia adalah sampah. Sepertinya Xiao Chen sama sekali tidak peduli tentang klan Simen. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak tahu dari mana asal Xiao Chen. Di sisi lain, pemuda jangkung, Simen Yuan, takut kalau Xiao Chen akan mengejarnya. Jadi dia berlari dengan liar sejauh 5 km sebelum dia melepaskan nafasnya yang tertahan dan membunyikan sirene klan Simen. Segera, tim klan Simen dengan cepat bergegas mendekat. Dalam 10 menit, mereka semua sudah berkumpul. Sebanyak 8 orang tiba, semuanya dengan aura yang luas. Semuanya adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Salah satunya adalah seorang kultivator berwajah persegi. Dia berusia 30 tahun dan merupakan yang terkuat, seorang Raja Bela Diri tingkat tinggi tahap akhir, kira-kira setingkat dengan Hu Hai dari Sekte Langit Tertinggi. Orang ini bernama Simen Ye, sepupu Simen Bao. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di tim. Dia memandang Simen Yuan dan mengerutkan kening, ada apa? Bukankah kamu bersama Simen Jian? Di mana dia? Simen Yuan merasa tidak yakin di dalam hatinya. Lagi pula, dia ketakutan dan bahkan tidak peduli dengan nasib Simen Jian, jadi dia tidak bisa berkata banyak sebagai jawaban. Ekspresi Simen Ye berubah agak pucat saat dia menuntut dengan suara tegas, bicaralah. Simen Ye berteriak dengan suara dingin yang mengandung kekuatan. Simen Yuan segera gemetar dan menceritakan semuanya secara detail. Kamu sampah. Setelah Simen Ye mendengar semuanya, dia langsung memarahi Simen Yuan dengan marah. Sudah kubilang pada kalian semua sejak lama bahwa merebut harta karun dari orang lain bukanlah masalah, tapi kamu tidak bisa meremehkan siapapun di medan perang Savage ini. Dengan kultivasimu, selama kamu berhati-hati, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan bocah itu, seharusnya cukup mudah untuk pergi dengan selamat. Simen Yuan tidak berani membantah. Dia berbisik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Simen Ye berpikir sejenak dan kemudian menjawab, jangan bergerak sekarang. Sepupu saat ini sedang melatih teknik bela diri di Dithmarsh. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi orang ini sendirian. Setelah kamu menemukannya, ikuti saja dia dari jauh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagus, aku menemukan buah esensi bumi lainnya. Setelah Xiao Chen memeriksa buah aneh, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. 2 ular piton berbisa tergeletak di kakinya, berdarah hingga kerawa. Setelah menemukan buah esensi bumi yang pertama, keberuntungan Xiao Chen berubah menjadi lebih baik. Beberapa percobaan berikutnya menghasilkan buah esensi bumi. Dia hanya mendapatkan buah esensi emas sekali. Segera, Xiao Chen menemukan sebuah pola. Buah yang dijaga oleh 2 atau lebih ular piton berbisa kemungkinan besar adalah buah esensi bumi. Dengan menggunakan aturan ini dan sense spiritualnya yang kuat, Xiao Chen memperoleh panen yang melimpah, memperoleh 20 buah esensi bumi. Namun, karena pelajaran sebelumnya, Xiao Chen tidak lagi berani mempraktikkan teknik bela diri peringkat surga dengan santai. Jika dia menarik sekelompok kultivator, itu akan terlalu bermasalah. Yang disayangkan adalah ke-20 buah esensi bumi itu semuanya berumur sekitar 100 tahun. Mereka hanya bisa mendorong budidaya Xiao Chen ke puncak Raja Bela Diri tingkat medial tahap akhir. Setelah mengonsumsi pil pengumpul intisari, Xiao Chen akan membutuhkan lebih banyak, jadi dia harus menemukan buah esensi bumi yang berusia lebih dari 100 tahun. Dia bahkan membutuhkan buah esensi bumi berumur 200 atau 300 tahun. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar mendorong budidayanya hingga mencapai puncak Raja Bela Diri tingkat medial tahap akhir. Setelah meletakkan buah esensi bumi di tangannya, Xiao Chen melihat ke cakrawala yang jauh. Dia berkata, sepertinya saya harus masuk ke dalam Piton Swamp. Daerah pinggiran mungkin lebih aman, tetapi imbalannya terlalu kecil. Udara di kedalaman rawa Piton lebih keruh. Selubung gas beracun di sana lebih padat daripada di pinggirannya. Di tempat itu, para penggarap yang mencari buah esensi bumi akan lebih kuat, kurang lebih di sekitar level Hu Hai. Meskipun jumlah ular piton berbisa jauh lebih sedikit, masing-masing ular memiliki panjang setidaknya 300 meter. Selain tidak memiliki tanduk hitam, mereka juga sangat mirip dengan yang awalnya memblokir pintu masuk. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan beberapa kultivator lepas di sekitarnya juga. Saat dia tiba di sini, dia merasakan beban dari beberapa tatapan jahat. Dari mana asal bocah ini? Beraninya dia pergi kemana saja dia mau. Kultivator lepas yang paling dekat dengan Xiao Chen baru saja membunuh ular piton berbisa sepanjang 300 meter. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan buah beracun, membuatnya berada dalam suasana hati yang buruk. Ketika kultivator lepas ini melihat Xiao Chen, dia ingin melampiaskan rasa frustrasinya. Jadi,
Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung menyerangnya. Xiao Chen tidak panik. Penggarap lepas selalu melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka aneh dan kejam. Tanpa kekuatan yang luar biasa, mustahil untuk menghalangi mereka. Situasi ini nyaman bagi Xiao Chen. Dia bisa membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet, sehingga menyelamatkannya dari banyak masalah di masa depan. Catatan TL, bunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu berarti menggunakan seseorang sebagai contoh untuk memperingatkan orang lain. Xiao Chen menggambar lunar shadow sabre-nya dan melepaskan niat pedang yang dipahami 60% sempurna bersama dengan keadaan gunturnya yang abadi. Kemudian, dia mengeksekusi Burning to Desolation. Kiang, kiang, senjata-senjata itu bentrok, menyebabkan percikan api beterbangan. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Kultivator lepas yang menyerang Xiao Chen tidak mengira Xiao Chen begitu tangguh. Meskipun Xiao Chen tidak memiliki intisari yang luas, itu sangat murni. Selain itu, dia telah menetapkan niat pedangnya pada pemahaman 60%. Keadaan gunturnya juga telah mencapai batasnya dan mengandung atribut abadi. Menambahkan semuanya dan menerapkannya pada Burning to Desolation yang awalnya kejam membuat kultivator lepas Raja Bela Diri kelas superior tingkat menengah terbang kembali dengan darah bocor dari bibirnya. Setelah kultivator lepas itu mendarat, dia memandang Xiao Chen dengan ngeri. Kemudian, dia berbalik dan lari. Namun, Xiao Chen tidak membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Gambar Azure Dragon di bawah Xiao Chen melonjak dan dengan cepat menggigitnya. Adegan seperti itu segera membuat para penggarap lepas di sekitar memperhatikan ketakutan besar. Tanpa diduga, Xiao Chen bisa memaksa kembali Raja Bela Diri kelas tinggi dalam satu gerakan. Orang ini harus menjadi seorang kultivator jenius. Akan lebih baik jika kita tidak melewatinya. Para kultivator lepas ini menarik pandangan mereka dan berhenti memperhatikan Xiao Chen. Adapun nasib kultivator lepas itu bukan urusan mereka. Gambar Azure Dragon memperlihatkan taring dan cakar saat bergerak ke atas dan ke bawah, membuat Xiao Chen mengejar dengan ketat. Kultivator lepas berjubah hitam di depan merasa sangat pahit. Awalnya, kultivator lepas itu berencana membunuh seseorang dengan santai untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Raja Bela Diri tingkat medial seharusnya menjadi sasaran empuk. Pada akhirnya, dia menendang papan besi. Cambuk ekor naga biru. Naga itu mendongak dan melemparkan Xiao Chen dalam bentuk busur yang panjang. Angin kencang bertiup, kemanapun ia melewatinya, air keruh dan lumpur di rawa melonjak hingga membentuk lapisan air. Kultivator lepas berjubah hitam itu mengumpat dengan marah dan mengedarkan intisarinya. Kemudian, dia menghancurkan semua air keruh dan lumpur yang datang dan menyerang Xiao Chen lagi. Berat. Jangan memaksakan diri terlalu jauh. Jika ikan mati saat mencoba memecahkan jaring, itu juga tidak akan menguntungkan Anda. Catatan TL, ikan mati saat mencoba memecahkan jaring, ini berarti perjuangan hidup dan mati yang menghasilkan hasil negatif bagi kedua belah pihak, yang mungkin disebut kemenangan Pyrrhic. Senjata-senjata itu bentrok dan menjatuhkan kultivator lepas berjubah hitam itu, mundur 100 meter. Dia melotot tajam, dan aura mengerikan menyebar. Xiao Chen mengarahkan senjatanya ke kultivator lepas dan tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dia berkata, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bahkan jika ikan sepertimu mati, kamu tidak akan bisa memecahkan jaringnya. Orang ini hanya sekuat Chen Xiao dan yang lainnya, lebih lemah dari Hu Hai. Xiao Chen hanya mengeluarkan niat pedang yang dipahami 60%. Dengan kondisi guntur yang abadi, dia sudah bisa menekan lawannya dengan kuat. Dia bahkan belum menggunakan niat pedang kesempurnaan agung dan puncak pembantaian. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Melihat bahwa Xiao Chen berniat membunuhnya, kultivator lepas berjubah hitam itu berhati-hati dan mengedarkan semua intisari miliknya. Aura amat buruk yang tak terbatas memunculkan lautan darah yang melayang di sekelilingnya. Potongan hantu es yang luar biasa. Kultivator lepas berjubah hitam itu meraung dengan ganas dan mengubah lautan darah di sekitarnya menjadi es. Kemudian, dia membentuk cahaya pedang yang terbuat dari darah beku dan menebas Xiao Chen. Setelah darah membeku, semua aura amat buruk dimasukkan ke dalam pedang Qi tanpa ada yang bocor. Saat pedang itu ditebas, gas beracun yang melayang di udara berubah menjadi kabut putih dan tersebar. Cahaya pedang merah tampak menyilaukan di kabut putih, memberikan perasaan menakutkan. Memang benar, sebagai seorang kultivator lepas, Raja Bela Diri kelas unggul tingkat menengah ini memiliki kartu trufnya sendiri. Orang ini cukup mampu, mengambil pendekatan alternatif dan berhasil meningkatkan kekuatan serangan ini dari teknik bela diri peringkat bumi ke tingkat teknik bela diri peringkat surga. Namun, serangan ini pada akhirnya merupakan teknik bela diri peringkat bumi. Dibandingkan dengan teknik bela diri peringkat surga yang sebenarnya, itu masih lebih rendah. Naga tersembunyi di kedalaman, naga melonjak. Bang! Sebuah ledakan hebat terdengar, dan air keruh terbelah hingga memperlihatkan retakan hitam pekat. Xiao Chen berubah menjadi naga sejati dan bergabung dengan pedangnya, tampak seperti naga sejati yang terbang ke langit.
Awan yang tampak menguntungkan muncul di langit, dan aura tak terbatas muncul. Xiao Chen merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan naga sejati, dan dia secara alami melonjak. Naga sejati meraung, dan cahaya pedang merah dari kultivator lepas berjubah hitam tiba-tiba hancur, berubah menjadi titik cahaya merah dan tersebar. Bisa. Bang, 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 lampu merah itu mendarat di rawa dan meledakkan lubang yang dalam. Air keruh dan lumpur membubung ke udara. Mati, aura naga sejati belum berakhir. Ketika Xiao Chen memotong dengan pedangnya, dia seperti naga sejati yang mengayunkan cakarnya dengan marah. Pemogokan ini tidak ada bandingannya dan tidak dapat dihadang. Perisai intisari milik kultivator lepas berjubah hitam itu pecah, dan darah beterbangan kemana-mana saat dia dipotong menjadi dua. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berdiri tegak. Kemudian, dia memeriksa intisarinya dan menemukan bahwa hanya tersisa sedikit lebih dari sepertiganya. Naga melonjak, memang, ia terbang ke langit dalam satu tarikan napas, tak tertandingi. Namun, hal itu membutuhkan terlalu banyak intisari juga. Terlebih lagi, ini bukanlah Soaring Dragon yang telah selesai, yang mungkin akan menarik lebih banyak intisari di masa depan. Xiao Chen tidak merasa begitu bersemangat untuk membunuh kultivator lepas berjubah hitam itu. Dia hanya menganalisis kekurangan Soaring Dragon dengan tenang. Setelah melihat orang-orang seperti Sui Lingling, tuan muda yang penuh gairah, dan An Jiangxi, tidak peduli betapa bangganya Xiao Chen pada dirinya sendiri, dia tidak akan mengungkapkannya. Dia mengambil cincin spasial dari kultivator lepas berjubah hitam, lalu melanjutkan mencari buah esensi bumi. Buah-buahan aneh sangat langka di kedalaman rawa piton. Setidaknya 4 kali lebih langka dibandingkan di wilayah pinggiran. Namun, tanpa kecuali, mereka semua setidaknya berusia 100 tahun. Bukan hal yang aneh untuk menemukan yang berumur 2 atau 300 tahun. Aku menemukannya. Ada buah aneh sekitar 5 km di depan dan ular piton berbisa setinggi 300 meter di depannya. Saya harap keberuntungan saya tidak terlalu buruk. Xiao Chen menarik sens spiritualnya dan dengan cepat bergegas mendekat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh, dia menemukan targetnya. Jika pekerja keras lainnya mengetahui efisiensi Xiao Chen, mereka akan cukup marah hingga muntah darah. Gemuruh. Rawa di depannya bergelembung aktif, mendidih dengan gas panas. Saat gelembung pecah, racun korosif memenuhi udara. Merasa curiga, Xiao Chen berhenti. Dia berdiri di samping dan melihat sesosok tubuh yang tampak familiar tergeletak tengkurap. Mungkinkah itu dia? Xiao Chen memiliki kecurigaan yang samar-samar di dalam hatinya. Dia mengirimkan angin palem untuk membalikkan mayat itu, dan air memercik. Memang benar, itu adalah Huang Qianren yang terkenal itu. Melihat ke kejauhan, Xiao Chen melihat bahwa Dit Marsh yang sebenarnya ada tepat di depan, tempat roh-roh yang meninggal terbentuk ketika kaisar meninggal. Jiwa para kaisar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ketika tubuh fisik mereka mati, jiwa mereka tidak akan tersebar dengan mudah. Namun, selama perang kaisar, hilang dalam kabut waktu, banyak kaisar yang jatuh. Saat jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka, mereka hancur berkeping-keping. Setelah sekian lama dan dengan lingkungan unik di sini, pecahan jiwa membentuk roh yang telah meninggal yang mempertahankan teknik bela diri yang pernah dimiliki kaisar. Namun, roh-roh yang telah meninggal ini telah kehilangan kecerdasannya, menjadi roh-roh jahat yang hanya tahu cara membunuh, kejam dan bengis. Seorang Jiangxi sudah berniat memasuki Dit Marsh untuk menemukan arwah kaisar untuk melunakkan teknik bela dirinya. Huang Qianren mengejarnya sepanjang jalan dan akhirnya mati di tangannya. Orang ini sangat kuat, bahkan seseorang seperti Huang Qianren mati karena keinginannya. Ketika Xiao Chen menyadari kesenjangan antara dirinya dan An Jiangxi, dia merasa lebih termotivasi, mendorongnya untuk mempercepat secara signifikan. Setelah beberapa saat, dia sampai di tempat tujuannya. Ketika dia melihat ular piton setinggi 300 meter, dia tidak ragu-ragu untuk menyerang. Banyak ahli berkeliaran di daerah ini, dan banyak yang mengetahui teknik bela diri peringkat surga. Xiao Chen tidak perlu menyembunyikannya di sini. Selanjutnya, dia bisa memanfaatkan situasi ini untuk membiasakan dirinya dengan Soaring Dragon. Oleh karena itu, dia tidak lagi harus menahan diri saat bertarung. Dia menghabiskan sepertiga dari intisarinya dan membayar sedikit dalam bentuk luka ringan untuk membunuh ular piton berbisa ini. Xiao Chen melambaikan tangan kanannya, dan sebelum buah itu sampai padanya, energi spiritual sudah menyerang hidungnya. Dia bersukacita dan memeriksanya. Memang benar, itu adalah buah esensi bumi. Terlebih lagi, buah esensi bumi ini berumur hampir 200 tahun. Itu bisa menyelamatkannya dari budidaya selama setengah tahun. Setelah Xiao Chen menyingkirkan buah esensi bumi, dia dengan agak berlebihan mengeluarkan mutiara pengumpul roh untuk segera mengisi kembali intisarinya. Kemudian, dia melanjutkan perburuan harta karunnya yang tiada henti. Waktu perlahan berlalu. Segera, Xiao Chen telah tinggal di kedalaman rawa piton ini selama 7 hari, muncul di berbagai tempat di sana. Dia mendapatkan panen yang melimpah, memperoleh 20 buah esensi bumi yang berumur lebih dari 100 tahun,
5 buah yang berumur lebih dari 200 tahun, dan 1 buah yang berumur 300 tahun. Terlebih lagi, nama pendekar berjubah putih telah beredar di sini, dan dikenal sebagai orang yang kejam. Awalnya, ketika orang-orang melihat bahwa Xiao Chen hanyalah raja bela diri tingkat medial, mereka mencoba memberinya masalah. Namun, setelah dia mengajarkan pelajaran berdarah kepada beberapa orang, tidak ada lagi yang berani menyusahkannya. Ketika mereka melihat sosok putih itu, mereka segera pergi. Seperti itulah Xiao Chen selama ini. Dia mempertahankan prinsipnya sendiri di dunia yang kejam ini. Dia tidak akan mencoba merebut harta orang lain. Tetapi jika ada orang yang mencoba menyusahkannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dia akan mengejar mereka sampai ke ujung dunia, membayar berapapun harganya untuk membunuh mereka. Dengan demikian, reputasi kekejaman Xiao Chen menyebar. Pada hari khusus ini, Xiao Chen melakukan seperti biasanya, mencari buah esensi bumi. Seiring berjalannya waktu, buah esensi bumi semakin sulit ditemukan. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak buah esensi bumi. Dia hanya mengumpulkan ekstra untuk berjaga-jaga atau untuk menjual batu roh. Sekitar 1 kilometer di langit di belakang Xiao Chen, sekelompok pembudidaya berseragam klan Simen mengawasinya dari jauh. Dibandingkan terakhir kali, grup tersebut memiliki tambahan pemuda dengan alis yang tajam. Selain Simen Ye, yang lain menjaga jarak tertentu dari orang ini, bertindak sangat hati-hati di sekitarnya. Sepupu, itulah orang yang mengalahkan Simen Jian. Simen Ye menunjuk Xiao Chen di kejauhan. Orang baru ini adalah Simen Bao yang arogan. Kekuatannya sepertinya tidak dapat diduga. Dia adalah raja bela diri tingkat tinggi tingkat akhir yang sepertinya bisa menembus setengah sage kapan saja. Simen Bao memiliki tatapan tajam di matanya yang menghalangi orang lain untuk melakukan kontak mata langsung. Dia tersenyum dan berkata, ini saat yang tepat. Saya telah menyelesaikan teknik bela diri peringkat surga hingga 70%. Saya akan pergi dan lihat apakah orang ini sekuat yang kalian katakan, lihat apakah dia dapat memblokir beberapa gerakan dari saya. Setelah membunuh ular piton berbisa, Xiao Chen memetik buah aneh di belakangnya. Setelah memeriksa buah tersebut, ternyata buah tersebut beracun. Jadi dia dengan santai melemparkannya ke cincin semesta dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, Xiao Chen mendeteksi ada yang membunuh Qi. Dengan menggunakan rasa spiritualnya, dia melacak sumber Qi yang membunuh. Segera, pemandangan tertentu muncul di benaknya. Dia melihat pedang tajam Qi berkilauan dengan cahaya kristal terbang melintasi langit, menembus udara keruh. Sial, pedang Qi bergerak sangat cepat, tidak memberi banyak waktu bagi Xiao Chen untuk berpikir. Dia berbalik dan memegang pedangnya di dadanya. Suara, dentang, terdengar, dan kekuatan yang terkandung dalam pedang Qi meledak, mendorongnya mundur 500 meter. Sebuah lubang sedalam 50 meter muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Tangan kiri yang memegang sarung pedang menjadi mati rasa. Xiao Chen mendongak dan menemukan sekelompok orang dari klan Simen turun dari langit. Kemudian, dia memperhatikan Simen Bao, yang kekuatannya jauh lebih tinggi daripada yang lain, di tengah kerumunan. Jadi dia meningkatkan kewaspadaannya. Kamu cukup mampu, untuk mampu menahan pedang Qi. Tanpa diduga, kamu bahkan tidak terluka ringan. Simen Bao mendarat di rawa dan memandang Xiao Chen. Dia tersenyum dingin dan berkata, namun, itu masih belum cukup untuk bertahan melukai seseorang dari klan Simenku. Puci, tanpa peringatan apapun, Simen Bao menjentikkan pergelangan tangannya, menggerakkan pedangnya dari bawah ke atas, dan mengirimkan pedang Qi seperti tirai ke arah Xiao Chen. Pedang Qi yang seperti tirai itu setipis sayap jangkrik dan tingginya lebih dari 50 meter. Saat terbang ke arah Xiao Chen, ia dengan mudah membelah rawa menjadi dua, tampak membelah udara juga. Layar pedang bergerak dalam sekejap, tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap mata. Sepertinya itu akan membelahnya menjadi dua. Lampu pedang berkedip saat Xiao Chen langsung menggambar lunar Shadow Sabre. Dia tidak berani ceroboh sama sekali, jadi dia melepaskan cahaya pedang kesempurnaannya tanpa menahan diri. Tiba-tiba, aura Xiao Chen mengepul. Intisarinya yang tak tertandingi dan menggemparkan bumi melonjak dan meresap ke dalam pedang rampingnya. Pada saat yang sama, keadaan gunturnya yang abadi membentuk awan petir di langit di atas. Mereka berkedip-kedip dengan lampu listrik yang tak terbatas, dan guntur bergemuruh seperti geraman dewa guntur abadi. Xiao Chen memegang pedangnya dengan kedua tangan dan memblokir pedang Qi saat pedang itu tiba. Bang! Ujung pedang dan pedang Qi berbenturan, dan gelombang kejut intisari yang cemerlang meletus. Kekuatan mengerikan itu melonjak, meledak 4 atau 5 meter dari atas rawa. Kekuatan pedang Qi tidak berkurang, terus mendorong ujung pedang dan mendorong Xiao Chen mundur selangkah demi selangkah. Ledakan tak berujung datang dari kedua sisi. Lumpur itu melesat langsung ke langit seperti aliran air yang tinggi. Simen Bao tampak agak heran. Serangannya yang tampak biasa-biasa saja tidak sesederhana kelihatannya. Dia tidak hanya menggunakan 70% dari kekuatannya tetapi juga menanamkan niat pedangnya yang 60% dipahami.
Selain tidak memasukkan negaranya, dia telah mengerahkan sebagian besar kekuasaannya. Terlepas dari semua itu, Simen Bao gagal melukai Xiao Chen, hanya mendorongnya mundur. Melihat Xiao Chen tidak terluka, Simen Ye menyarankan, haruskah kita menyerang bersama? Simen Bao tersenyum arogan dan menjawab, tidak perlu. Kelilingi saja dia, dan jangan biarkan dia lari. Jika aku bahkan tidak bisa berurusan dengan orang seperti dia, namaku bukan Simen Bao lagi. Siu, kekuatan di balik pedang Qi tidak berhenti saat Simen Bao melonjak seperti anak panah. Dia bergerak sangat cepat dan tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap mata. Dia menusukkan pedangnya ke mata Xiao Chen. Cahaya pedang muncul, memancarkan cahaya dingin. Serangan ini memanfaatkan waktu ketika Xiao Chen tidak bisa mundur dengan cepat untuk menyerang matanya. Itu sangat berbahaya. Mata Xiao Chen berkedip dengan cahaya merah, dan keadaan pembantaian menyatu dengan pedangnya. Kemudian, dia mengayunkan kedua tangannya, dan cahaya merah memenuhi udara, menghancurkan pedang Qi. Setelah itu, dia berhasil menarik kembali dan mengayunkan pedangnya ke atas, menangkis serangan berbahaya Simen Bao. Menggunakan momentumnya, Simen Bao mengirimkan serangan ke perut Xiao Chen. Dia memiliki reaksi yang tajam dan gerakan yang cepat, sehingga sulit bagi siapapun untuk mengetahui gerakannya. Mengayunkan pedangnya, Xiao Chen hanya bisa terus memblokir. Intisari luas dalam pedang membuat lengannya mati rasa, dan dia mundur 10 meter lagi.